hari sakit tapi kebutuhan pokok udah habis. Bisa ke pasar, jadi harus gimana? Jangan berhemat, tetap harus dijalankan karena banyak banget mimpi yang belum tercapai. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Main di blog Inara TV channel. Rumah lagi berantakan. Tuh, cucian bersih belum ditaruh, belum dirapikan. Dan sayuran udah habis. Ini belanjaan sembako juga kemarin belum ditatain. Nah, ini juga. Akhirnya pas suami jalan sendiri sama bocah ke pasar, Main gak ikut karena lagi sakit. Dibawain catatan. Jadi dia bisa belanja sendiri. Udah tahu juga kan abang-abangnya yang biasa kita bongkar sekalian nge-food traps. Main bagian nge-food trapsnya ya. Kita bongkar beli apa aja. Tapi sebelumnya dukung terus Mama Hede. Dukung terus mama aku dengan cara mensubscribe YouTube channel Main. Klik tombol subscribe dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Lagi itu kotor berantakan. Ini si bayi makan ya. Itulah mandi siril. Kehidupan mak-mak semua. Ini tadi Main bawain 200.000 uangnya. Tahu nih ada lebihan atau enggak? Nanti kita tanyain. Orangnya lagi di belakang. Terus nih apa nih, kok ada basa-basa ya? Coba kita buka aja. Ya, Dek. Ulu Adek. Adek makan apa, Dek? Dede ya? Yuk kita siapin dulu food kontainernya ya. Siapin adalah food container. Food containernya ini random ukurannya, brand apaan aja terserah deh. Terus talenan, ini talenan khusus sayur, pisau, lalu plastik buat sampah. Mari kita mulai nge-food traps. Nih agak digangguin bayi nih. Bayi dari Taugai. Toge 10.000 sayang. Masih sama. Sempat khawatir kemarin di online kan. Ini ya katanya tukang toge, tempe, tahu mogok karena harga minyak yang enggak turun-turun. Ini backsoundnya agak berisik karena bayi no lagi ngacak-ngacak food container. Tuh togenya cakep deh, kering. Bersih banget. Kering, kalau kering kayak gini lama nih. Terus kalau yang nanya tuh, perasaan aku nyimpen toge tuh mak, nggak ini deh, apa nggak tahan lama, nggak tahu ya. Cuman kalau Main mak nyimpennya begini doang. Kalau habis belanja, sebisa mungkin jangan masuk kulkas, karena kulkas itu ada embun airnya ya. Jadi ketika udah masuk kulkas, kita taruh keluarin lagi, biasanya ini udah kemasukan air, jadinya cepat busuk. Makanya kalaupun kita nggak bisa nge-food trap segera, jangan masukin kulkas, dibuka-bukain aja plastiknya, tapi nanti baru lanjut kita nge-food traps. Ini sekilo 10.000. Banyak 10.000, bisa di sayur, buat isian, buat bakwan, enak murah meriah. Kalau suara Main agak bindeng karena memang lagi sakit.
Pisang kepok, nih pisang kepok beli 10.000 segini. Murah meriah, banyak. Pernah ngeliat video katanya kalau pisang itu cara penyimpanannya digantung kayak gini. Jadi jangan ditaruh di kulkas, digantung aja, dia bakalan lebih awet gitu katanya. Jadi cara penyimpanannya ya digantung. Tempe sama harganya 4 repak alias 4.000 sama gini. Cara penyimpanannya kita potong sesuai ukuran wadah. Nih kalau tempe mendingan memang kan dia cepat busuk. Jadi didulin aja untuk pengolahannya. Jadi menu itu disesuaikan dengan cepat enggaknya busuk. Ada sih orang yang bilang katanya simpan di freezer. Tapi gimana ya? Belum pernah nyoba sih. Khawatirnya wanginya tuh beda. Makanya kalau main mendingan ya dimasak aja duluan gitu. Ini caranya. Kulit pangsit nih. Sering pasti mama yang bergaul sama pasar yang merek kayak gini. 5.500. Kalau yang ini enakan buat keripik atau buat dimsum bisa. Kalau buat yang lain kayaknya kurang cocok karena nih teksturnya agak keras. Jadi enak buat digoreng. Direbus juga bisa sih untuk dimsum. Murah 5.500. Cara penyimpanannya biasa aja sih, kalau mau dipakai agak lamaan taruh di freezer gitu. Pas suami tadi ada kelebihan 10.000. Jadi dia beli tahunya banyak tuh, tahu putihnya tuh 4. Nah ini harganya sama 4.000 jadi sebanyak ini 12.000. Kalau punya uang 12.000 dapat 1 mangkok pangsit. Tapi kalau dibeliin tahu dapat sebanyak ini. Ini satu gini aja dijadiin setahu bulat dapat banyak. Cara penyimpanan gimana? Yuk kita mulai simpan. Penyimpanannya itu mudah banget, tahunya tinggal ditaruh di dalam wadah. Jangan gunakan air yang di dalam kemasan ya. Ganti aja pakai air yang baru dan disimpan dalam kondisi air yang tenggelam. Ini digunakan lebih dari 1 minggu, sebaiknya airnya diganti setiap 1 minggu sekali ya. Karena kalau enggak dia akan jamuran di atasnya. Termasuk sayuran murah meriah dan tahan awetnya, jadi nggak tapi repot. Dibeginin aja untuk cara penyimpanannya, ini udah sangat amat membantu. Pusti yang besar cara penyimpanannya juga sama. Kebetulan karena wadahnya penuh, kita pakai wadah selanjutnya. Tahu sebagai campuran tumisan enak, termasuk sayuran murah meriah, terjangkau dan bisa dibikin apa aja. Gampang banget kok untuk cara pengolahannya juga cara penyimpanannya. Nah, dapat banyak banget kan? Lanjut next nih, ada tahu kulit. Kayaknya yang sering nonton video Main rutin ya kalau tahu kulit. Ini Main beli 30 biji. Dia 4.000 isi 10. Jadi kalau 30 biji itu 12.000. Tuh lihat 12.000 dapat sebanyak ini coba. Masak emang gak ada obat, solusi paling murah. Sebisa mungkin memang diusahakan masak kalau ingin menghemat banyak. Karena lagi dan lagi pengeluaran terbesar buat Mai itu ada di makan. Bayangin aja 3 kali sehari. Apalagi dengan kondisi kayak Mai ini, anaknya kebanyakan cowok. Bukan kebanyakan ya, emang cowok semua dan masih masa pertumbuhan. Jadi udah bisa dipastiin makannya banyak.
Kembalian gak ada uang receh dikasih Royco, lumayan lah ya. Lanjut, next ini kita beli ladaku. Ya, kalau item lada itu wajib ada ya di setiap masakan karena itu sedapnya minta ampun. Pengalaman main lada yang paling cocok di lidah main yang merek ladaku ini. Tahu kenapa? Pas banget kalau buat main. Dan main lebih seneng yang beli sasetan kayak gitu karena lebih pas aja ukurannya. Nah, ini main juga beli kol. Kolnya ini cara penyimpanannya ya main geletakin aja. Ya nggak mau ribet, beli-beli sayur dan bingung masak apa, beli aja yang paketan-paketan kayak gini. Ini sayur asem 5.000. Seger-seger loh sayurannya, lihat sendiri ya. Mungkin kalau di tukang sayur bisa jadi layu, kalau ini mah seger banget. Geletakin aja nyimpennya. Penting ditaruh di dalam kulkas. Wortel, ini wortel main beli 1 kilo karena wortel itu pengeluaran paling banyak ya konsumsinya di rumah. Wortel kentang itu udah nggak ada obat dan nggak ada tawar menawar, tiap minggu pasti wajib beli. Wortel main beli 1 kilo, wortel lokal ini 1 kilonya 10.000. Ini hari ini bagus banget ya, kondisinya kering banget dan ini keker. Nyaris mirip sama water impor. Dan ini kondisinya udah bersih ya. Nah, cara penyimpanannya cukup disimpan aja di dalam wadah tanpa perlu dicuci. Itu ada tangan yang kecil, tangan siapa? Tangan si bayi. Ya beginilah mama kalau lagi kerja ya tetap aja bareng bocah-bocah. Wortel ini enak buat tumis, sayur sop, buat isian, bakwan sayur, pokoknya enak. Makannya ini sekilo buat main cukup. Cepet habisnya ya kalau untuk wortel ini. Untuk sisanya untuk bagian yang panjang tinggal kita potong aja sesuai dengan tempatnya. Kalau main yang belanja ini biasanya main memang pilih yang sesuai dengan tempatnya dari sonono, karena memang kalau dipotong ini beda ya, mempercepat pembusukan juga. Karena nanti bagian yang dipotong-potong itu yang duluan diolah, timbang memang yang masih bonggolan utuh. Intinya main mah nggak ribet untuk teknik penyimpanan, setiap orang pasti beda-beda. Kalau yang ini sesuai banget sama main dan udah main praktekin lama dari rumah di Ciledug. Sawi putih ini juga item rutin wajib ada nih si bayi itu. Ini sawi putih segini 3.000. Simpannya langsung aja diletakkan di wadah tanpa perlu dicuci. Sisanya beli kayak kotor ya, ya memang kondisinya kayak gini, menyimpan untuk bahan-bahan yang memang kotor. Jadi percuma aja kalau dibersihin karena memang basicnya buat nyimpan barang yang nggak terlalu bersih. Bagian bawah biasanya main isi untuk kentang. Ada orang ya yang dia tuh menyimpannya tuh kentangnya sampai disikatin dulu, dicuci dulu, terus dikeringin dulu. Ada yang salah sih dengan cara penyimpanan itu, tapi kalau buat main nggak cocok. Karena main itu kan memang kondisinya tanpa RT, terus ini anak rapat-rapat kecil-kecil, ini aja main ditemenin bocil ya, digangguin kasarnya ya. Makanya kegiatan nge-food traps itu dibuat seefisien mungkin tapi aman. Aman di kantong, aman memperpanjang waktu simpan. Nah, makanya apa-apa tuh memang harus disesuaikan dengan masalahnya kita. Karena basicnya berbeda-beda setiap orang. Bawang-bawangan karena konsumsi masak main cukup tinggi. Ini bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay main beli masing-masing setengah kilo. Bawang putih 14.000 setengah kilo. Kalau bawang merah 18.000. Dan kalau bawang bombay ini 14.000. Simpannya main begini aja. Langsung aja ditaruh di luar. Ada orang yang dibuka dulu lalu dipotongin. Kalau buat main begini udah cukup. Belinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang busuk pun sedikit. Kapan sih main pengen nyobain ya bikin kayak bumbu inti, bumbu inti A, terus bumbu inti merah. Seru dan kepengen banget nyoba, tapi memang ya beginilah, ada bayi itu kadang waktunya unconditional. Pengennya kita belum tentu bisa kewujud, lagi-lagi kepentok sama bayi yang rewel. Kayaknya enak ya, nanti main bakal cobain deh. Bikin bumbu kasarnya untuk yang bawang putih, bawang merah, terus dikasih minyak itu jadi kalau masak juga lebih cepat. Atur waktunya yang pas bayinya anteng. Udah lengkap kan bagian bawah isinya kentang dan bagian atas perbawang-bawangan.
Bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Main paling favorit bawang bombay. Siapa yang sama Ani? Kayaknya nggak sedep kalau masak nggak pakai bawang bombay. Sawi murah banget ya. Ini 2.000 segini. Main banyak ya. Pokoknya lagi-lagi kalau beli itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai nyetoknya kebanyakan juga. Cara simpannya lagi dan lagi, main nggak pernah dicuci. Karena main itu proses pencucian sebelum masak. Kalau ada yang mencuci dulu sebelum disimpan ke kulkas, itu pilihan. Silahkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Yang tahu persis kendala di lapangan, ya kita sendiri. Makanya disesuaikan dengan hidupnya kita. Ambil baiknya, buang buruknya ya. Buncis, ini belinya nggak banyak main, ini beli 3.000 aja. Dan sama juga cara penyimpanannya, langsung ditaruh aja di dalam wadah tanpa perlu dicuci. Ini buncisnya kali ini cakep loh, gede-gede dan gendut-gendut, mantep banget ya dipegangnya. Ya, tapi sayang wadahnya nggak muat, ganti deh pakai wadah yang lain. Dan yang pada nanyain wadah, ini main kosong terus ya untuk wadahnya. Wadah yang kotak ini main beli di toko kayak bahan kebutuhan kue. Memang dia oyot-oyot ya, tapi main puas karena ukurannya besar sesuai dengan kebutuhan main. Lagi-lagi ada plus dan minus, dan kalau food container besar ini memang harganya lebih murah. Bumbu dapur kayaknya wajib banget ada karena nggak sedep. Ya main punya cerita nih. Buat teman-teman yang baru nikah, yang belum bisa masak, nggak usah berkecil hati ya. Karena nanti kemampuan kita akan terasah oleh waktu. Penting rajin dicoba, trial error terus. Jadi nanti pasti kita akan ahli pada waktunya. Gak usah khawatir. Apalagi pas kita udah punya anak, itu naluri kita, keinginan untuk masak sedep itu lebih gede. Yang paling poin sih utama harus disupport suami ya. Yang penting dicoba, karena sekarang kan eranya gampang ya. Kita mau cari resep juga ada bertebaran banyak di internet. Bumbu dapur main beli 5.000 sekantong ini, lengkap semuanya ada. Ada simpannya, ini kayaknya main bakal simpen di luar ya. Kalau disimpan di dalam kulkas itu suka basah terus jadi jamuran. Ini digeletakin di luar aja untuk bumbu-bumbuannya. Legend ini kebutuhan vital banget, daun bawang seledri. Ini main beli segini cuma 2.000 loh. Kalau di abang keliling nggak dapat ya. Jadi sebenarnya belanja dimanapun itu disesuaikan dengan memang kebutuhan kita. Juga nggak berpatokan harus ini di sini dan di sini ya. Tapi ada baiknya kita mengenal diri kita dan kebutuhan kita. Kalau memang mau hemat banyak ya harus berani capek belanja di pasar. Bawang seledri habis dicuci ini dipotong-potong dan dipotongnya sesuai kayak gini. Punya 3 bagian ya, ini yang daun bawang agak halus biasanya untuk kebutuhan telur, tumisan. Kalau yang besar kayak gini biasanya untuk sayur sop, terus bikin soto. Terus seledri juga dipotong-potong dan ini semuanya disimpan di freezer. Ini bentuknya kayak berbatu es gitu ya, tetap baunya enak dan awet. Kelupaan nih dia untuk videonya yang after diganti untuk airnya. Tuh airnya diisi kembali dengan air yang baru dan disimpan dalam kondisi air yang tenggelam. Inilah dia, rincian belanja main. Habiskan dana 170.000 cukup untuk berapa hari ya?
Dan inilah dia untuk daftar menunya. Bisa banget dijadiin referensi untuk kalian. Soalnya 170.000 dapat mengcover kebutuhan kita untuk makan selama 8 hari ke depan. Untuk 5 orang anggota keluarga, 2 orang dewasa, 2 anak dan 1 bayi, semuanya sudah dalam kondisi makan. Untuk menu yang tidak ada di list kebutuhan, itu berarti memang sudah ada stoknya di kulkas. Hanya ayam memang kemarin kita membeli sekalian belanja sembako, makanya ayam kita nggak beli di pasar. Nah, memang ada banyak cara yang bisa kita tempuh untuk memperbesar tabungan kita. Kalau buat main, caranya hanya 2. Besar pemasukanmu atau setidaknya kurangi pengeluaranmu. Ada sebagian orang yang diberkahi karunia untuk menambah rezeki di luar. Lalu, gimana untuk yang nggak bisa menambah rezeki? Alias penghasilan tambahan. Jangan bersedih hati, karena kita tetap bisa mengendalikan pemasukan yang ada dikelola sebaik mungkin, hingga sisa uang yang ada bisa kita saving untuk menabung. Nggak ada kata nggak mungkin selagi kita yakin. Ini termasuk yang merutini untuk food traps ini sejak dari rumah lama. Dan Main pribadi ngerasain banyak banget efek positif yang dialami dan dirasakan. Paling signifikan sih jumlah tabungan ya. Karena bagaimanapun buat Main pengeluaran terbesar ada di makan. Bayangin 3 kali makan kalau 3-3-nya jajan semua, betapa borosnya. Menu disesuaikan aja. Main memang belum bisa menu yang aneh-aneh dan neko-neko karena memang mayoritas di rumah ini masih anak-anak. Nah, gimana pun caranya disesuaikanlah dengan kebutuhan dan kondisi kalian. Terima kasih ya untuk yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan share. Follow juga Instagram Main di @bloginara. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.